Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Teori dan Kritik Arsitektur. Nama saya Febrizia Jaitirayans, NIM 2124310234. Di sini ada Muhammad Rafi Situmorang, NIM 2124310157. Jemiha Bangun 2124310149. M. Uwais Al-Qarni Sembiring 2124310156. Kami hari ini mau mempresentasikan analisa bangunan kolonial dan pasca kemerdekaan dengan kode pendekatan semiotika. Next. Analisa bangunan kolonial dengan kode pendekatan semiotika. Untuk bangunan kolonial, kami kelompok 5 milihnya tip-top restoran sebagai yang dianalisa. Terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 92, AB Kesawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pendekatan arsitektur semiotik yang merupakan teori arsitektur yang digunakan untuk mengetahui makna yang ingin disampaikan dalam hal karya arsitektur. Hasil analisa dengan pendekatan arsitektur semiotik dalam bangunan peninggalan kolonial di Kota Medan. Adapun bangunan yang akan dianalisa adalah restoran tip-top. Next. Pendekatan arsitektur semiotik yang terdapat pada restoran tip-top. Berdasarkan sebuah karya realisme atau yang dibuat menyerupai aslinya, dapat disimpulkan bahwa kode semiotika yang terdapat pada bangunan restoran tip-top ialah sebuah ciri khas bangunan-bangunan Chinese yang terdapat pada masa kolonial di Kota Medan. Adapun kode semiotika yang dapat dilihat langsung ialah pada proporsi dan irama yang terdapat pada bagian lantai 2. Yang dapat dilihat dari bukaan-bukaannya, juga pada bagian atap yang terlihat proporsi dan tertanam kental ciri khas bangunan Chinese pada masa itu yang juga masih dipakai untuk saat ini. Karakter tersebut memiliki kemiripan pada bangunan Chong Afi Mansion yang terletak tidak jauh dari restoran tip-top. Next. Menganalisa cara pencapaian. Cara pencapaian keterpaduan desain bisa dilihat bahwa penerapan desain dan bentuk yang berbeda-beda diselaraskan dengan warna yang sama, yaitu warna merah terakota. Terlihat dari gambar yang ada di kanan. Untuk pencapaian keseimbangan yang dilihat pada bangunan restoran tip-top ialah kolom pada sisi kiri dan kanan yang menciptakan keseimbangan dari bentuk di bagian tengah. Keseimbangan pada bangunan ini sangat terlihat pada lantai 2. Untuk pencapaian proporsinya memiliki arti yang hampir serupa dengan keseimbangan. Bangunan ini terlihat proporsional pada bagian fasad di mana letak kolom pada sisi kiri dan kanan, pada sisi tengah fasad, pada bagian bukaan lantai 2 juga atap. Next. Skala yang diterapkan pada restoran tip-top ialah skala biasa atau umum yang digunakan pada bangunan 2 lantai. Terlihat perbandingan antara kendaraan roda 4, roda 2 maupun orang yang di sekitar bangunan. Tidak menunjukkan skala yang lebih besar atau monumental seperti bangunan pada masa itu. Skala bangunan restoran tip-top terlihat seperti skala perkotaan, di mana ruang yang dikaitkan dengan kota serta lingkungan manusianya sehingga manusia lebih merasa memiliki ataupun kerasan pada wilayah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafi Situmorang. Oke, baiklah. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari Kak Ji, yaitu irama. Adapun irama yang terdapat pada restoran tip-top ialah seperti pada penerapan bukaan pada jendela dan pintu pada lantai 1. Irama juga dapat dirasakan pada bukaan yang terdapat pada bagian lantai 2, di mana jendela dan kolom-kolom membentuk irama pada fasad bangunan. Dan selanjutnya itu di bagian urutan. Urutan-urutan ada pada pengulangan garis-garis vertikal dan horizontal yang membuat berurut dengan jarak yang relatif sama. Selanjutnya untuk karakter pada bangunan tip-top, karakteristik yang kita lihat itu lebih kental pada Chinese. Di restoran tip-top sangat kental sehingga dapat disimpulkan
Kalau restoran TikTok memiliki banyak hidangan atau menu khas Chinese. Ciri khas bangunan ini terlihat dari beberapa karakter yang biasa digunakan atau diterapkan pada bangunan Chinese lain, seperti yang telah dijelaskan pada deskripsi. Dan untuk warna, penerapan warna pada restoran TikTok telah berubah, di mana pada masa kolonial, bangunan tersebut sangat dominan putih untuk bagian fasad. Namun setelah masa kolonial telah berevolusi menjadi pasca kemerdekaan, perubahan juga kian berevolusi. Dapat terlihat pada gambar di atas, perubahan warna pada restoran TikTok di masa yang berbeda. Next. Dan untuk gaya, dapat disimpulkan, penerapan gaya yang digunakan pada restoran TikTok mengarah pada bangunan Chinese, berdasarkan karakteristik, proporsi, maupun irama yang terdapat pada bangunan tersebut. Terdapat dua buah gambar di atas, maksudnya di samping, yang menunjukkan sebuah karakteristik yang hampir serupa pada bagian irama pembukaan, karakteristik fasad, dan proporsi. Pada bagian bawah ialah bangunan Chong Api Mansion, dan untuk bahan-bahan yang digunakan pada restoran TikTok ialah beton bertulang untuk konstruksi bangunan, kayu untuk beberapa bukaan seperti pintu dan jendela, pasangan dinding bata, kaca, metal, besi, dan lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, masih. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu sekarang masuk ke klasifikasi bangunan pasca kemerdekaan, yang mana yaitu gedungnya adalah Gedung Harian Analisa di Jalan Lejen Ahmad Yani, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan pendekatan semiotika. Semiotika adalah guna pendekatan semiotika dalam desain arsitektur adalah bagaimana agar sang arsitek bisa mengeksplorasi kreativitas melalui penciptaan kode-kode baru yang bisa dipahami oleh publik. 5 kode dari Roland Barthes untuk mengeksplorasi kreativitas desain arsitektur yaitu yang pertama kode hermeneutik berupa kode teka-teki, kedua kode semantik berupa kode yang mengeksplorasi konotasi, ketiga kode simbolik berupa kode yang bersifat membongkar suatu atau antitesis, yang keempat kode proaretik berupa kode yang disampaikan melalui sequence, waktu atau cerita, yang terakhir kelima kode kultural berupa kode yang merepresentasikan pengetahuan dan kebijakan. Selanjutnya, baik, yang pertama itu adalah analisa kode hermeneutik pada gedung analisa. Tanda-tanda kode hermeneutik pada gedung analisa bisa dilihat dari konsep yang dipakai pada gedung analisa ini menggunakan konsep arsitektur kontekstual, yang merupakan arsitektur yang mengacu pada kondisi lingkungan sekitarnya. Jadi, secara sederhana, arsitektur kontekstual merupakan gaya bangunan yang menyesuaikan terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Kesimpulannya, Gedung Harian Analisa memiliki karakteristik fasad yang kontras dengan bangunan sekitarnya, namun memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, yang kedua dengan analisa kode semantik pada gedung analisa. Tanda-tanda kode semantik pada gedung analisa bisa dilihat dari fasad gedung analisa yang merepresentasikan bangunan-bangunan dengan gaya arsitektur kolonial. Fasad gedung analisa juga terlihat didominasi oleh bentukan dan ornamen-ornamen dengan gaya arsitektur Eropa Barat. Hal ini tampak pada bentuk lengkungan dan bukaan yang banyak. Kesimpulannya, Gedung Harian Analisa mengaitkan bangunan baru dengan bangunan lama dalam hal fisik dan tampilan fasad bangunan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu analisa kode simbolik pada gedung analisa. Tanda-tanda kode simbolik bisa dilihat dari elemen-elemen yang ada pada gedung analisa, yang mengandung karakteristik arsitektur kolonial, yaitu perbatuan antara budaya barat dan budaya timur. Berikut ciri-ciri karakteristik arsitektur kolonial pada gedung analisa. Yang pertama itu ciri-cirinya atap datar, kedua penggunaan gable atau gable, yang ketiga dinding tebal, kemudian yang keempat penggunaan dormer. Kesimpulannya, elemen-elemen penyusun pada gedung analisa merupakan sebuah simbol yang memiliki makna tersendiri dan dapat dipahami dan dipelajari melalui kajian arsitektural. Selanjutnya, yang keempat, analisa kode proaretik pada gedung analisa. Tanda-tanda kode proaretik pada gedung analisa bisa dilihat dari pengalaman empirik saat melihat gedung analisa, yang tidak terlepas dari sejarah arsitektur kolonial yang menyiratkan adanya
akulturasi diiringi oleh proses adaptasi antara dua bangsa yang berbeda. Selanjutnya, yang kelima yaitu adalah analisa kode kultural pada gedung analisa. Tanda-tanda kode kultural bisa dilihat dari gaya arsitektur kontekstual pada gedung kantor harian analisa yang tidak terlepas dari sejarah pada masa penjajahan Belanda. Indonesia yang mengalami pengaruh Osidental Barat dalam berbagai segi kehidupan termasuk dalam tata kota dan bangunan. Para pengelola kota arsitek Belanda banyak menerapkan konsep lokal atau tradisional Belanda di dalam perencanaan dan pengembangan kota, permukiman, dan bangunan-bangunan. Selanjutnya, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok. Silakan. Baik, ya saya akan melanjutkan untuk presentasinya, menganalisa gedung harian, analisa di Jalan Jenderal Ahmad Yani. 10 prinsip dasar untuk mencapai desain dalam arsitektur yaitu 1. Keterpaduan. Khususnya beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Yang kedua, keseimbangan. Suatu nilai yang ada pada setiap objek yang daya tariknya adalah seimbang. Yang ketiga, proporsi. Hubungan tertentu antara ukuran bagian terkecil dengan ukuran keseluruhan. Yang keempat, skala. Perbandingan dari ruang atau bangunan dengan lingkungan atau elemen arsitektur lainnya. Yang kelima, irama, merupakan elemen desain yang dapat menggugah emosi terdalam. Dan yang keenam, urutan, suatu peralihan atau perubahan pengalaman. Yang ketujuh, karakter, ekspresi dari fungsi. Warna ialah dipakai untuk memperkuat bentuk, tetap pemakaian warna yang kurang hati-hati dalam merusak bentuk yang dirancang dengan baik. Yang kesembilan, gaya, ialah penciptaan rencana yang sedemikian sehingga dalam detail terkecil, ide atau cita-cita itu tergambar jelas. Bahan, mengetahui berbagai jenis bahan dan cara pengolahannya atau pembuatannya, mengenal sifat-sifatnya, merasakan dengan menyentuh dan mengujinya, sehingga mengetahui cara pemakaiannya yang paling efektif dan efisien. Yang pertama, urutan pada gedung analisa. Pada gedung analisa untuk mencapai urutannya bisa dilihat dari hierarki bentuk gedung, terlihat pada bagian tengah gedung analisa seperti gambar di atas, yang memiliki bentuk melengkung yang mana pada bagian lainnya lebih dominan berbentuk persegi, yang membuat bagian tengah yang berbentuk lengkungan tersebut sebagai poin penting atau menjadi acuan dari bagian bangunan yang lainnya. Dan kedua adalah karakter pada analisa. Pada gedung analisa bisa dilihat dari karakter visual seperti gambar di atas, pada fasad bangunan yang terlihat pada kontras dengan bangunan sekitarnya, bisa terlihat dari fasad bangunan yang menggunakan banyak material kaca, kemudian pada bagian dinding bangunan terdapat ornamen, dan terdapat bentuk lengkungan pada bangunan yang cukup besar sehingga nampak mencolok. Yang ketiga, warna pada gedung analisa. Warna pada gedung analisa didominasi oleh warna putih krem, menunjukkan keselarasan dengan bangunan-bangunan yang lain di sekitarnya, dan juga tidak terlepas dari ciri khas warna arsitektur kolonial. Yang keempat, gaya pada gedung analisa. Gaya arsitektur yang dipakai pada gedung analisa ini menggunakan gaya arsitektur kontekstual yang merupakan gaya arsitektur yang mengacu pada kondisi lingkungan sekitar. Jadi secara sederhana, arsitektur kontekstual merupakan gaya bangunan yang menyesuaikan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Yang kelima, bahan pada gedung analisa. Bahan pada gedung analisa didominasi oleh bahan material cor beton, seperti dinding plaster beton yang dilapisi cat warna putih krem, dan atap datar yang materialnya cor beton. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 5. Untuk salah kata maupun pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.